yang terakhir sekali kiatnya, cerai pada tempatnya, pertahankan rumah tangga pada tempatnya, dan poligami pada tempatnya. Oh iya, sebentar. Orang cerai misalnya. Cerai itu, kalau misalnya memang betul-betul harus dilakukan karena pasangan kita salah, maka berarti sudah, ya. Apa boleh buat cerai? Karena pasangan kita sudah nasihatin berapa kali tidak pernah mau baik. Jalan keluarnya cerai. Pernah ada seorang sahabat datang begini kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna mraati la taruddul lajul yamis. Wahai Rasulullah, istriku ini nggak nolak tangan laki-laki. Maksudnya suka berhubungan, supel terlalu sama laki-laki, gitu kan? Kata Nabi SAW, talliqha. Kalau gitu ceraikan dia. Suruh ceraikan. Paling pertama suruh Nabi ceraikan. Karena orang yang sudah tidak bisa mengontrol pergaulannya, sudah nasihatin tidak mau, nggak bisa dipertahankan. Itu nasihat Nabi. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau begitu, kamu mau pertahankan silakan, tapi kau harus mendakwahinya. Jadi ada cerai solusi. Kemudian mempertahankan, ini cerai pada tempatnya. Mempertahankan rumah tangga pada tempatnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bukan aib kalau pasangan kita pernah buat salah, sekarang dia mau perbaikin. Kita terima, perbaikin, ayo sama-sama kita perbaikin. Karena manusia bisa buat salah. Maka kita pertahankan pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah masalah poligami pada tempatnya. Banyak orang yang salah paham dengan poligami. Ada orang yang benci sekali karena tidak paham. Ada juga orang yang terlalu menganggap remeh sehingga sembarangan. Padahal ini adalah hukum Allah. Poligami ini Bapak Ibu sekalian adalah bab tertinggi dalam bab nikah. Jadi kalau sholat itu seperti istikharah dengan tahajud. Istikharah dengan tahajud itu mustahil orang kerjakan kalau dia sendiri belum pernah sholat duha, belum pernah sholat qobliyah, karena ini bab tertinggi di bab sholat. Sama dengan materinya, mata pelajarannya orang kuliah. Kita kasih anak SD nggak paham dia. Ada orang punya masalah teman kita lalu kita mengatakan, kamu tahajud aja. Padahal dia sholat wajib aja masih Senin Kamis gitu. Susah, nggak mungkin gitu kan. Atau dia masih belum pernah sholat sunnah yang lain, tidak mungkin dikerjain. Nah dalam masalah nikah juga begitu. Poligami itu bab tertinggi. Makanya orang banyak membenci berlebihan. Atau orang banyak menganggap remeh berlebihan. Terlalu serono-serono sembarangan melakukan. Karena tidak paham masalah ini. Dia ibadah yang mulia. Asal dikerjakan dengan cara yang mulia. Gitu kan? Cara yang mulia. Kalau memang seseorang itu niat mau menjalankannya, maka dia harus bersama-sama dengan pasangannya, laki-laki misalnya. Dia harus bisa merangkul istrinya bersama-sama mencapai target itu. Dengan ilmu agama, dengan keimanan, dengan mengatur program-program untuk ke situ. Bukan serono-serono, bukan sembarangan, sehingga akhirnya merusak rumah tangga yang pertama. Orang kalau mau buka rumah tangga, orang kalau mau buka perusahaan, misalnya saya buka restoran. Saya mau buka restoran lain cabangnya. Maka harus betul-betul administrasi di restoran yang pertama sudah rapi. Sehingga pada saat saya buka, memang saya buka restoran yang baru ini semuanya tinggal pindah administrasi sudah rapi. Tapi kalau enggak, maka pastikan di pembukaan restoran saya hanya berhasil gembira di hari pertama karena banyak kembang yang dihadiahkan oleh orang-orang. Setelah itu akan kacau balau semuanya. Pegawainya akan bawa lari uang dan seterusnya akan kacau balau semua. Maka Bapak Ibu sekalian beradil dalam masalah ini. Jangan membencinya karena tidak paham. Jangan juga menganggap remehnya karena sembarangan melakukan. Jadi harus betul-betul dengan metode yang sangat santun, baik sehingga kita memahami kalau ini adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh. Ada satu orang yang saya kenal di Jakarta. Dia menikah kurang lebih 15 tahun. Nggak punya anak. 15 tahun nggak punya anak. Ini kisah nyata. Kemudian diteliti ke dokter, ternyata istrinya punya masalah. Jadi selain mandul, memang si istri ini punya penyakit, saya lupa jenis penyakit apa pada saat itu disebutkan. Jadi kalau berhubungan biologis sama suaminya, pasti dia tiba-tiba flu, demam. Si suami ini kena virus itu. Pasti habis berhubungan, pasti flu. Dia sampein ke orang tuanya, ibunya nggak percaya, ayahnya nggak percaya. Sampai dia pernah selesai berhubungan sama pasangannya, lalu dia datang, lalu dia mengatakan, ini lihat hasilnya. Memang seperti orang yang sakit flu berat dan ini. Diteliti dokter memang betul-betul seperti itu. Baik, apa solusinya? Mandul nggak bisa punya anak. Kemudian juga
Kalau berhubungan ada masalah nih, mau diceraikan istrinya, 15 tahun bersama-sama. Gimana caranya menceraikan? Nggak mungkin gitu. Dia juga berat. Tapi kalau dia juga tetap pertahankan rumah tangga, dia nggak bisa punya anak. Maka ini salah satu pintu kalau orang mau poligami. Karena memang ada hal di sini solusi diberikan dalam agama. Sama cerai solusi, sama juga poligami itu solusi, gitu kan? Adalah jalan keluar bagaimana seseorang bisa menemukan sesuatu yang memang kalau sudah mentok di sebuah titik yang dia harus ya menjalankan sehingga tidak ada hal yang dirugikan. Allahu a'lam.